Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin wal muslimat, wal ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita di setiap hari Jumat malam Sabtu, membahas kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kitab yang mengajarkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang dikarang oleh seorang imam Az-Zahid, seorang imam yang zuhud yang bernama Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu taala. Baik, kita sampai pada poin yang ke-18. Beliau sebutkan qala rahimahullah wal imanu bi'adzabil qabri wa munkar wa nakir. Dan di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mereka mengimani adanya azab kubur, adanya siksaan ya di dalam kubur. Juga khonfidin wa khatifillah azinallahu iyyakum, di antara keyakinan mereka juga mereka meyakini adanya dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Sangat banyak dalil yang menyebutkan tentang adanya azab kubur ini. Sebagian firqah, sebagian kelompok, ada yang menyimpang, yang mereka menafikan, meniadakan azab kubur ini. Padahal sangat banyak dalil dari Al-Quran menyebutkan tentang azab kubur. Di antaranya yang pertama, Allah SWT berfirman di dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Allah SWT berkatakan, "Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Dan Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, beserta pengikutnya, bala tentaranya, dikepung oleh azab yang sangat buruk. Dikepung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari. Ya. Di pagi dan petang hari ditampakkan kepada mereka azab. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada mereka, masukkan Fir'aun dan kaumnya, bala tentaranya, ke dalam azab yang sangat keras. Ini menunjukkan ya adanya azab kubur bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Yaitu ketika mereka di dalam kubur ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya siksaan-siksaan ya orang yang disiksa di dalam api neraka. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, ya, beliau mengatakan jumhur ulama mengatakan bahwa al-'arad ya ini di dalam barzakh ya, di dalam barzakh. Dan ini adalah hujjah bagi orang-orang yang mengatakan adanya azab kubur. Ini khonifidin wa khatifillah a'azanallahu wa iyyakum, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tur ayat 47. Allah katakan, "Wa innal ladzina zalamu 'adzaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ya. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu. Ada azab. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah
Ya, beliau mengatakan tatkala Allah menyebutkan azab untuk orang-orang zalim di akhirat, maka dia memberitahukan bahwa ada azab untuk mereka sebelum azab hari kiamat nanti. Ya. Sebelum mereka diazab di akhirat kelak, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ada azab sebelum itu di hari kiamat. Iya, ada azab sebelum itu di hari kiamat nanti. Ini adalah azab di dunia, ya, seperti orang yang dibunuh, ini azab untuk mereka. Ya, atau misalnya orang yang ditawan dan diusir, ya, dan juga mencakup azab di alam barzakh dan azab kubur. Ya, akan tetapi kebanyakan mereka tidak meyakini hal ini. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau yang berjudul Tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Taib. Kemudian dalil yang ketiga dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang azab kubur, adanya azab kubur, yaitu surah Al-An'am ayat 93. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Ya, ketika orang zalim sedang berada fi ghamaratil maut, tekanan sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum. Al yauma tujzauna adzabal hun. Malaikat berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas mengomentari surah Al-An'am ayat 93 ini, apa kata beliau? Ini adalah ketika mati, ketika telah mati. Para malaikat memukuli wajah mereka dan memukuli bagian belakang mereka. Ini khonifidin wa akhwatifillah azinallahu wa iyyakum. Tafsiran dari Al-Imam Ibnu Abbas, orang ahlu tafsir, murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang keempat, dalil tentang adanya siksaan kubur, azab kubur ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, setelah Allah memberikan peringatan kepada mereka, kemudian mereka berpaling dari peringatan tersebut, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Ini terjadi sebelum hancurnya dunia, ya. Karena setelah itu Allah SWT berfirman, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah menjelaskan bahwa kehidupan yang sempit itu sebelum hari kiamat. Sebelum hari kiamat artinya siksaan kubur. Dalam kenyataan di dunia kita lihat, ya, Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin berada dalam kemewahan dan kemakmuran. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Allah bukanlah kesempitan rizki dalam kehidupan dunia. Akan tetapi apa ya, khonifidin wa khatifillah azanallahu iyakum, akan tetapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam kehidupan setelah mati, sebelum hari kebangkitan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menegaskan, ya, mengomentari tentang ayat ini. Apa kata beliau di dalam tafsirnya? Sebagai balasan untuknya adalah kami jadikan kehidupan sempit dan susah. Hal ini tidak lain azab, yaitu azab kubur. Kehidupan yang sempit ditafsiri dengan azab kubur karena kuburan disempitkan atasnya. Dia dikurung dan diazab sebagai balasan bagi perbuatannya yang berpaling dari zikir kepada Allah. Ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan adanya azab kubur. Ini khonifidin wa khatifillah azanallahu wa iyyakum. Ayat yang kedua adalah dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93. Ayat ketiga juga disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 27, ayat keempat disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 45 sampai 46. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa kehidupan yang sempit itu meliputi di alam dunia, di alam barzakh dan di alam akhirat. Karena mutlak tidak dibatasi. Wallahu taala a'lam. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Qur'an tentang adanya azab kubur. Kemudian dalil dari As-Sunnah, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, tentang azab kubur sangat banyak. Hingga Ibnu Abdul Bar, ya, seorang ulama, ya, mengelompokkannya dalam hadis mutawatir, ya. Hadis mutawatir tentang hadis-hadis azab kubur ini sangat banyak.
Di antaranya hadis yang sangat terkenal yaitu hadis Al-Bara ibn Azib. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin, kata Nabi SAW, didudukkan di dalam kuburnya, ia akan didatangi oleh malaikat. Lalu dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah adalah utusan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Fil hayatid dunya wa fil akhirati yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Dan ya, dari jalur isnad lain, ya, seorang ulama yang bernama Gundar menambahkan ayat ini diturunkan ya berkenaan dengan azab kubur. Baik. Azab kubur. Yang kedua, hadis dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, dan selainnya. Tatkala orang-orang musyrik dimasukkan ke dalam kubur, ya. Tatkala seorang musyrik dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bernama Al-Qalib, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, "Hai fulan, ya, apakah kalian telah mendapatkan bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu adalah benar? Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang telah dijanjikan Tuhanku itu adalah benar." Ya. Ini menunjukkan keberadaan mereka, ya, pendengaran mereka dan kebenaran azab yang dijanjikan oleh Allah setelah mati ini adalah benar. Demikian yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa beliau. Baik. Hadis yang ketiga yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, seorang wanita Yahudi Madinah yang sudah tua masuk ke rumahku. Ia berkata bahwa ahli kubur itu disiksa di dalam kuburnya. Maka saya mendustakannya, tidak mempercayainya pertamanya. Ya, Aisyah tidak mempercayainya. Setelah ia keluar, Rasulullah SAW masuk rumah, maka saya ceritakan kalau seorang wanita Yahudi tua itu telah datang dan menyatakan bahwa ahli kubur itu disiksa dalam kuburnya. Maka beliau bersabda, wanita itu benar, karena disiksa dengan siksaan ya, yang bisa didengar oleh seluruh binatang. Aisyah berkata, maka setelah itu saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat, melainkan beliau meminta perlindungan dari siksaan kubur, dari azab kubur. Ya. Dan Al-Imam Gundar menambahkan, ya, azab kubur itu adalah hak, adalah benar. Baik. Ini khonifidin wa khonifillah azanillahu wa iyyakum. Demikian pula hadis, ya, yang datang dari sahabiyah yang lainnya, ya, dia berkata, ya, ketika aku sedang berada di kebun, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, tiba-tiba datang Rasulullah dan berkata apa? Berlindunglah kalian dari azab kubur. Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah dalam kubur ada azab? Di kubur ada azab? Maka beliau pun menjawab, sesungguhnya mereka yang disiksa di dalam kuburnya dengan siksaan yang bisa didengar oleh hewan. Itu apa ya, khonifidin wa khatubillah azanallahu ayakum. Maksud dari hadis ini adalah ketika seorang disiksa dalam kuburnya, maka tidak ada yang bisa mendengar kecuali para hewan. Hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Hatim, ya, bisa dilihat di syarah Aqidah Al-Wasithiyah, hadis yang kita bacakan tadi. Baik. Yang kelima yaitu hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah salat kusuf, ya, salat gerhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang belum aku lihat melainkan aku telah menyaksikannya di tempatku hingga surga dan neraka. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di dalam kubur kalian seperti, ya, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Baik. Hadis yang keenam, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh pengantarnya dan dia mendengar suara sandal mereka, ia didatangi oleh dua malaikat dan didudukkan. Lalu keduanya menanyai, apa yang kamu ketahui tentang perihal orang ini? Maksudnya Nabi SAW. Apa pendapatmu tentang Nabi SAW? Maka seorang yang mukmin dia akan mengatakan, saya bersaksi bahwa bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kalau orang mukmin ini bisa menjawab, ya, mereka katakan beliau adalah Rasulullah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepada mereka, lihatlah kepada tempat dudukmu di neraka. Allah telah menggantikannya untukmu tempat duduk di surga.
Lalu ia melihat ya kepada keduanya sekaligus. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ini tentang ya hadis-hadis dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah tentang adanya azab kubur. Kemudian kata Imam Al-Barbahari wa munkar wa nakir. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini adanya dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Ya. Hadis ini adalah hadis tentang menyebutkan adanya malaikat Munkar dan Nakir adalah hadis yang sahih. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya As-Sunan, ya, kitab Al-Janaiz, bab ma jaa fi adzabil qabr, kitab jenazah, bab azab kubur. Ya. Dari jalan Abdurrahman bin Ishaq dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qubira al-mayyit aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu ma kana yaqul. Huwa Abdullah wa rasuluhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha. Thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70. Thumma yunawwaru lahu fihi. Thumma yuqalu lahu nam. Fayaqulu irji' ila ahli fa akhbirhum. Fayaqulani nam kanawmatil arush alladhi la yuqidhuhu illa ahabba ahlihi ilayh hatta yab'athuhu Allah min madja'ihi dhalik. Wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nasa yaquluna shay'an sami'tu an-nasa yaquluna faqultu mithlahu la adri fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik. Fayuqalu lil ard at-taimi alayh iltaimi alayh fataltaim alayhi fatakhtalifu fiha adla'uhu fala yuzalu fiha mu'adzaban hatta yab'athuhu Allahu min mad'ajihi dhalik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat panjang, khonfidin wa khonfillah azanallahu ayakum, jika mayit atau salah seorang dari kalian telah dikubur, ya, maka akan datang dua malaikat yang hitam tubuhnya. Ingat, dua malaikat yang hitam tubuhnya, yang biru kedua matanya. Satu dari keduanya bernama Al-Munkar dan yang lain namanya An-Nakir. Kedua malaikat itu ya akan bertanya kepada mayit, apa yang dulu kamu katakan tentang laki-laki ini, itu Rasulullah SAW. Apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Tentang Rasulullah SAW. Mereka bertanya kepada seorang mayit. Dia pun menyatakan apa yang dulu dia katakan. Laki-laki itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Iya. Kemudian dia bersyahadat, tidak ada aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kedua malaikat itu menimpali, sungguh kamu telah mengetahui bahwa kami telah mengetahui bahwa engkau akan mengatakan demikian. Artinya dia adalah orang yang jujur. Ya. Lalu diluaskan kuburannya untuknya 70 dhira', 70 hasta, semakin diluaskan oleh malaikat. Ya. Dan akan diterangi kuburannya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Ya. Berkata si mayit, kembalikanlah aku pada keluargaku agar aku kabarkan kepada mereka. Ya. Keduanya berkata, yaitu malaikat Munkar dan Nakir berkata, tidurlah engkau sebagaimana tidurnya pengantin. Ya. Tidak ada yang membangunkanmu kecuali orang yang paling dicintainya. Hingga nanti Allah akan membangkitkan ya dari pembaringannya. Ini khonifidin wa khotifillah azanallahu wa iyakum, kalau orang yang mukmin, yang jujur, dia akan berkata ya di akhirat kelak sesuai apa yang dia katakan tentang Rasulullah SAW di dunia. Adapun jika mayit adalah orang munafik, ya kata Rasulullah SAW, dia akan menjawab, dahulu aku hanya mendengar manusia mengatakan sesuatu, aku pun mengatakannya. Yakni apa? Yakni ikut-ikutan, ya ikut-ikutan ketika di dunia. Dia tidak mengenal Rasulullah SAW, tidak mengenal Rasulullah SAW. Iya. Katanya apa? La adri, aku tidak tahu tentang Rasulullah SAW. Kemudian dua malaikat tersebut, Munkar dan Nakir, berkata kepadanya, sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau akan berkata demikian. Para malaikat sudah tahu, dia tidak akan bisa jawab, ya. Dan dia menyebutkan, la adri, aku tidak tahu. Maka dikatakan pada bumi, himpitlah dia. Ya. Para malaikat ini mengatakan kepada bumi, himpitlah dia. Bumi pun menghimpit mayit tersebut hingga tulang rusuknya itu ya
hancur lebur bertautan. Terus menerus azab ditimpakan hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seorang mayit tersebut dari kuburnya. Wallahu taala alamu bissawab. Ikhwani fillah wa akhwati fillah azanallahu iyyakum, dari dalil-dalil yang sangat banyak yang kita lihat tentang ya adanya malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya kepada kita ya ketika kita di kuburan kelak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, adapun orang yang mukmin maka dia akan dapat menjawab pertanyaan. Adapun orang-orang yang tidak mukmin atau orang munafik, maka dia akan menyebutkan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu wala adri. Ya. Saya tidak tahu, ya. Aku hanya mendengarkan orang-orang mengucapkan seperti ini, kemudian dia pun mengucapkan seperti itu juga. Wallahu taala alamu bissawab. Ini dapat yang kita baca pada malam hari ini tentang pembahasan ya keimanan seputar azab kubur dan keimanan kepada dua malaikat Allah Subhanahu wa taala yang akan bertanya di kubur nanti, yaitu Munkar dan Nakir. Wallahu taala alamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.